selaku MC hari ini yang akan memandu 2 jam ke depan Berka Live Webinar dengan tema Transform Your Business with Green Lake, the cloud that comes to you. Acara ini terselenggara berkat dukungan prinsipal kami, HPE Point Next, dan juga partner kami, Teh Data Advanced Solution Indonesia. Dan siang hari ini telah hadir para pembicara yaitu Bapak James Turangan, Business Manager Eri Makassar dari PT Berka Hardaya Perkasa, Bapak Muhammad Gali, Business Development Manager dari HPE Point Next, Bapak Ricky Jekonia, Technical Expert Helios Informatika Nusantara, serta rekan-rekan tim panelis dari Sales, Pre-Sales, Product Manager, dan juga Marketing. Tapi sebelum memasuki sesi presentasi, kami informasikan bahwa akan ada 2 sesi Q&A. Bila Bapak Ibu ada pertanyaan, langsung ketik di kolom Q&A, nanti presenter atau panelis akan membantu menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Dan panitia akan memilih pertanyaan yang akan mendapatkan voucher OVO atau GoPay. Oke, kita lanjutkan dengan welcome speech dari Bapak James Turangan, selaku Business Manager Eri Makassar PT Berka Hardaya Perkasa selaku tuan rumah. Kepada Bapak James Turangan kami persilahkan. Terima kasih Bu Nindi. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya James Turangan, Business Manager tim Eri Makassar, mewakili manajemen PT Berka Hardaya Perkasa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di acara webinar kami pada hari ini. Hari ini kami bersama HPE dan Teh Data menyelenggarakan customer webinar bertema Transform Your Business with HPE Green Lake, the cloud that comes to you. Berbicara mengenai tren market, ada 3 hal besar yang sering dibicarakan saat ini. Edge-centric, cloud-enable, and data-driven. Topik yang akan diangkat hari ini yaitu HPE Green Lake dengan solusi cloud dari HPE yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Gali dari tim HPE Point Next dan HPE Esmeralda, yaitu solusi kontainer terkini dari HPE yang akan dibawakan oleh Bapak Teguh Budiman dari tim pre-sales HPE. Mengingat 2 teknologi ini adalah teknologi yang terus berkembang, maka diharapkan webinar hari ini dapat memberikan update berarti untuk perusahaan Bapak dan Ibu, sehingga kami dapat membantu Bapak dan Ibu dalam menentukan solusi yang tepat dari HPE untuk mengupgrade kebutuhan IT infrastruktur perusahaan Bapak dan Ibu. Jangan lupa ikuti terus webinar ini sampai selesai, karena dari tim kami sudah menyiapkan konten webinar yang menarik bagi Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan nanti di dalam acara ini yang tidak kami sengaja. Sekian dari kami, terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, terima kasih kepada Bapak James Turangan atas welcome speech-nya. Oke, memasuki sesi presentasi, kita akan tahu apa sih solusi HPE Green Lake Services, the cloud that comes to you. Mari kita dengarkan penjelasan dari Bapak Muhammad Gali, selaku Business Development Manager HPE Point Next. Kepada Bapak Muhammad Gali, kami persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Gali, saya dari HPE untuk ngebawain HPE Green Lake. Mudah-mudahan ada yang sudah dengar kali ya HPE Green Lake, jadi saya coba menyampaikannya lebih enak dan lebih banyak pertanyaan nih ya. Oke, saya coba mulai ya. Sudah bisa ngeliat ya presentasi saya ya? Belum, Pak? Ya, sudah bisa dilihat. Apakah sudah? Sudah, Pak. Oke. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Nama saya Gali, saya dari HPE. Saya akan ngebawain tema Green Lake. Tema Green Lake-nya cukup menarik nih Bapak Ibu, yaitu the cloud that comes to you. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita bukan jualan cloud sebenarnya Pak. Kita itu coba approach dari sisi yang lain, yaitu gimana caranya semua barang yang on-prem
tapi bisa dikonsum seperti cloud gitu ya. Nah, GreenLake ada di sana. Jadi GreenLake coba kasih opsi ke Bapak Ibu kalau mau melakukan investasi IT, ada loh yang barangnya tetap tetap di on-prem semua, tapi bisa dikonsum mirip kayak cloud seperti itu. Oke, saya mulai ya. Jadi HP GreenLake itu apa sih? HP GreenLake itu kita bisa tackle dari edge to cloud, Pak, dan termasuk data center colonya memang jika termasuk di dalamnya. Nah, HP GreenLake ini memasukkan semua infrastruktur HPE dan itu termasuk dengan pay per use experience, scale up, scale down, apakah mau termasuk managed service juga bisa. Dan ini self service ini termasuk di dalamnya, nanti kita ada namanya dashboard yaitu GreenLake Central. Jadi kita bukan cuma menyediakan kayak quote unquote sewa infra gitu ya, tapi kita termasuk dengan maintain di dalamnya seperti itu. Oke. Dan GreenLake yang kita tawarkan bisa buat apapun, Pak. Jadi kita bisa buat sesimpel compute, kita bisa buat storage, mau VDI, mau HPC, dan segala macamnya. Jadi ngelihat kita kalau mau simpelnya nih, bahasa paling gampang, saya masih bingung nih GreenLake itu sebenarnya apa sih? Jadi paling gampangnya adalah kita menyewakan infra ke Bapak Ibu biar bisa dikonsum gitu, daripada beli capex seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa rasakan experience-nya per bulan, bayar bulanan di OPEX, dan bisa naik turun kayak cloud seperti itu. Dan untuk teknologinya ini semua nih Pak, kita bisa bawakan, jadi virtual mesin bisa, compute bisa, storage bisa, HPC bisa, VDI bisa, big data bisa, dan segala macamnya. Nah, GreenLake itu memang paling simpel adalah di infrastructure as a service. Jadi kita ngomongnya di level infra saja boleh, apakah mau sampai level workload juga boleh, apa mau termasuk managed service ini yang dilingkarin di dalamnya itu juga bisa Pak. Jadi GreenLake itu sangat customized, apakah Bapak Ibu pengen infranya saja yang disewakan quote unquote atau termasuk semuanya itu bisa juga dilakukan. Jadi GreenLake kasih opsi lah ke Bapak Ibu. Kan pilihannya sekarang orang banyak melihatnya cuma capex sama cloud doang gitu ya. Ini ada nih yang di tengah-tengahnya nih rasanya maksudnya barangnya semuanya on-prem, tapi rasanya bisa kayak cloud, dikonsum per bulan naik turun gitu. Itulah GreenLake seperti itu. Nah, yang pasti adalah gimana sih cara kerjanya? Pertama, kita harus ngobrolin dulu nih workload apa yang mau ditaruh di GreenLake. Apakah mau termasuk managed service atau tidak? Yang pasti kita bisa pay per use for what you consume saja. Dan kita bisa ngomongin capacity ahead of demand. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi GreenLake itu nggak kayak tradisional capex pembelian biasa ya, yang cenderung over provision, yang Bapak akan biasanya ngomong 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan kita beli barangnya terus depreciate by time gitu ya. Kalau GreenLake cenderungnya saya cuma ngelihat, Pak, sebenarnya Bapak Ibu kebutuhan untuk infranya setahun ke depan gimana sih? Nah, dari setahun ke depan itu adalah kita memberikan start bomb. Nah, start bomb itu bisa jadi awal mula si GreenLake kontrak. Nah, terus gimana kapasitas saya di tahun kedua dan tahun ketiga? Nah, itu menjadi si capacity ahead of demand yang sudah kita perkirakan. Jadi Bapak Ibu tinggal bilang ke kita kalau mau nambah seperti itu. Gampangnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi secara grafik biasanya kita modelnya seperti apa sih? Jadi kalau misalnya compute storage kebutuhan dari customer cenderung akan naik gradual tiap waktu gitu ya. Maksudnya apa? Ini adalah garis kebutuhan customer terkait untuk yang case ini adalah storage dan compute. Biasanya kalau capex model dibeli dulu di awalnya nih Bapak Ibu. Jadi untuk kebutuhan sebenarnya yang masih rendah di sini dibeli dulu awalnya, baru di depreciate by time gitu ya, untuk dan selanjutnya beli lagi dan beli lagi seperti itu. Nah, ini adalah capex model. Nah, kita sangat berbeda dengan capex model. Yang kita lakukan tidak seperti itu. Yang kita lakukan adalah kita bisa kasih namanya buffer atau capacity ahead of demand. Pertama, jadi Bapak Ibu bisa saving, nggak ada lagi nih capex spending nih di depan sama sekali. Jadi kita semuanya bayarnya bulanan, nggak ada lagi uang keluar di depan. Ya. Terus kita bisa kasih capacity ahead of demand yang termasuk di dalam buffer ini, sehingga kalau lihat garisnya yang warna ungu biru ini ya, dengan adanya buffer, beberapa kapasitas yang tidak terpenuhi oleh capex spending bisa terpenuhi oleh si GreenLake ini ya. Nah, terus bayarnya atau minimum komitnya ada di mana? Nah, kita selalu ada 2 garis nih kalau GreenLake-nya. Si buffer capacity yang di atas dan minimum komitmen yang di bawah. Nah, maksudnya apa?
kita selalu berada di antara garis kebutuhan customer. Ketika customer contoh di titik ini lagi butuh 10 server ya, kalau pakai GreenLake kita cenderung misalnya menyediakan 15 server dengan minimumnya 5 server dikonsum. Maksudnya apa? Berarti di tempat customer di data centernya total servernya ada 15, pembayaran sebulan paling minimum cuma pemakaian 5 server per bulan. Ketika pakai lebih dari 5, meteringnya baru jalan. Jadi 5 sampai 10 sampai 15 itu meteringnya baru jalan. Jadi sesuai dengan aslinya mau pakai berapa, tapi minimum pembayaran di 5. Seperti itu. Jadi konsep GreenLake ada si minimum commit, ada capacity ahead of demand, dan itu termasuk buffer di dalamnya. Jadi enak nih Bapak Ibu kalau misalnya customer secara kapasitas naik seperti ini ya, ini kan cenderung gradual gitu ya, daripada beli capex di depan, mendingan saya saranin jadikan kita opsi gitu supaya bisa dikonsum secara OPEX dan kenaikan kapasitasnya bisa gradual juga nih. Ketika memang sekarang dibutuhnya 10, terus ke depannya butuh 20 server, nah kita bisa ngikutin terus seperti itu. Oke. Nah, experience GreenLake tuh bukan cuma itu Bapak Ibu, dan itu termasuk dengan si GreenLake Central. GreenLake Central ini bukan orkestrator, dia bukan cloud management platform, di sini nggak bisa multi tenancy juga, yang bisa dilakukan di sini adalah sebatas resource management dari semua infra yang di GreenLake-kan. Maksudnya apa? Bapak Ibu bisa ngeliat nih capacity ready-nya dari si infra yang kita GreenLake kontrakan berapa, cost-nya berapa, seperti itu. Misalnya mau dibuat cluster dari dalam situ bagaimana, nah itu bisa dilakukan semua dari GreenLake Central. Nah, GreenLake Central fungsi paling utamanya memang ini adalah resource management tool buat semua infra yang di GreenLake-kan. Kalau misalnya mau memasukkan lagi kayak mau multi tenancy atau misalnya mau termasuk cloud management platform, apakah GreenLake Central bisa atau tidak? GreenLake Central tidak bisa. Yang bisa dilakukan adalah dengan GreenLake kontrak, termasuk GreenLake Central di dalamnya. Kalau misalnya mau dimasukin sampai platform boleh, misalnya kita masukin cloud management platform di dalamnya, itu juga bisa termasuk di dalam GreenLake. Jadi ada tambahan yang mesti ditambahin ketika Bapak Ibu pengen lebih, misalnya pengen punya private cloud, misalnya butuh orkestrator buat provisioning, atau misalnya butuh untuk kebutuhan multi tenancy, atau misalnya butuh buat cloud management platform, itu juga bisa dimasukin jadi satu ke kontrak GreenLake sehingga harga keluarnya jadi satu gitu ya. Tapi itu bukan fungsinya GreenLake Central. Kalau mau itu mesti nambah seperti itu. Nah, kenapa sih HPE come up dengan idea seperti ini gitu ya? Karena kita yakin sekarang sebagian besar dari customer semuanya masih di hybrid environment, Pak. Jadi mereka pengen punya cloud experience, mereka pengen punya workload yang ditaruh di cloud, ada juga sebagian punya workload yang ditaruh di on-prem. Tapi kebanyakan dari customer nggak tahu atau lupa, misalnya ada pilihan nggak sih saya pengen workload-nya ditaruh on-prem, tapi rasanya kayak cloud, dikonsum seperti cloud. Nah, makanya GreenLake, HPE GreenLake tuh come up dengan ide kalau oke lah, Anda bisa taruh semua barangnya on your data center, tetapi semuanya bisa dikonsum. Seperti itu, seperti cloud. Jadi GreenLake ada karena itu. Yang membedakan kita dengan public cloud itu apa sebenarnya? Kita nggak against public cloud, Pak. Kita oke coexist dengan public cloud karena kita opsi di tengah-tengah gitu ya. Antara CAPEX, OPEX untuk public cloud, kita di tengah-tengahnya OPEX tapi rasanya semuanya di on-prem. Nah, yang membedakan adalah karena semuanya on your data center dan on-prem, semua security, compliance, data loss and latency bisa terjaga, Pak, karena ini under your control. Ibaratnya data sovereignty, apalagi untuk yang FSI gitu ya, lebih pede gitu, semua ditaruh di data center sendiri tapi bisa dikonsum seperti cloud. Nah, itu yang coba kita tawarkan. Nah, kita sama sekali nggak dari architecting refactoring cost karena semua under your control in your data center. Kita nggak ada juga egress cost karena ya egress cost ada apply in public cloud dong, karena kita semuanya on your data center, kita nggak ada egress. Kita nggak ada vendor login dalam arti gini Bapak Ibu, memang peraturan utama dari HPE GreenLake adalah infranya harus pakai HPE, tetapi teknologi apa dari HPE yang bisa di-greenlake-kan? Hampir semua teknologi dari HPE bisa di-greenlake-kan. Jadi pilihan ada di end user. Mau misalnya storage, mau misalnya compute, mau pakai Primera, mau pakai Simplivity, itu semuanya ada di pilihan customer. Customer tinggal pilih aja teknologi yang dimau. Nah, ini berbeda dengan public cloud. Public cloud kan taunya Anda pengen taruh workload apa di sana, nggak tahu belakangnya infranya seperti apa. Nah, kalau kita infranya tahu karena sesuai dengan pilihan end user. Nah, kita juga sizing kita tuh berdasarkan VM sizing. Maksudnya kalau nanti ada sudah
sudah yakin dengan GreenLake, nanti kita coba convert dari infra yang ada, kita tuh bisa saing berdasarkan vCPU, RAM, storage, jadi unit of measurement kita banyak, nggak terbatas. Nah, lebih detailnya karena pengalaman HPE itu menggabungkan semua produk HPE dari hardware, service, dan finance, jadi semuanya jadi GreenLake. Kalau misalnya dibandingin sama on-prem vendor lain, kita fully customized dan fully lebih lebih bergabung lah, semua produk-produk HPE lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu, karena semua datang dari HPE gitu ya. Dan yang paling pasti kalau mau dibandingkan dengan public, ini nih, dua data ini nih. Jadi data egress charges dan data sovereignty ini menjadi hal yang penting. Karena itu GreenLake bisa menjadi pilihan ketika ada customer memilih mau pindah ke cloud tapi mereka masih bingung. Ingat, akan ada data egress charges dan data sovereignty yang challenge-nya ada di sana. Dan GreenLake itu tidak ada sama sekali data egress charges, dan sudah pasti data sovereignty aman karena semua on your data center. Nah, ini lebih ke arah top differentiation point-nya. Saya lebih pengen ngomongin yang di metering flexibility. Nanti meteringnya kalau pakai GreenLake bisa per core, per gigabyte of storage, per VM, per network port, per container node, dan segala macamnya. Jadi nanti beda-beda nih Pak metering dari tiap-tiap solusi yang dipilih seperti itu. Nah, kita bisa apa aja sih dari GreenLake ya? Ngelihat kita sebagai bungkus aja Pak. Jadi maksudnya apapun yang mau dimasukin, as long as mayoritas adalah HP produk, kita bisa jalan gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya dilihat di presentasi saya yang terakhir ini, kita bisa bawa teknologi partner apapun, ini bisa digabungkan dengan GreenLake kontrak dan bisa jadi satu billingnya seperti itu. Nah, sebenarnya sudah semua sih GreenLake presentasi saya ya. Saya sih lebih senang kalau misalnya lebih banyak pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, Bapak Ibu. Apa mau kita bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk, Pak Muhammad Gali? Ada ya? Oke, silahkan. Oke. PT Adia Geraha bertanya, 1. HPE GreenLake berbasis cloud saat ini bisa berjalan pada platform apa saja? Itu nomor 1. Dijawab dulu atau saya bacakan dulu, Pak, ketiga-tiganya? Saya bisa lihat di mana? Sorry, question-nya biar saya bisa lihat juga. Di kolom Q&A, Pak. Bentar. Di kolom Q&A. Oke. Oh, boleh. Bapak, di Ya, saya akan coba jawab ya. 3, di situ ada. Oke. Ya, untuk Pak Nanang, HP GreenLake berbasis cloud. Jadi gini Pak, HP GreenLake itu sebenarnya bukan cloud Pak, seperti yang saya bilang tadi. Jadi apakah kita bisa jalan di platform apa aja, sebenarnya tergantung dari pilihan Bapak. Karena yang kita tawarkan adalah quote-unquote kita tuh seperti sewa Pak. Jadi kita nggak ada di cloud sama sekali, barang kita yang beliin, kita taruh di data center Bapak konsum tiap bulan. Jadi kita nggak berbasis cloud. Yang kita coba offer adalah rasanya seperti cloud, tapi barangnya on-prem di data center Bapak. Itu satu hal. Jadi platformnya bisa apa aja. Jadi sesuai dengan pilihan Bapak gitu ya. Kedua, apakah yang bisa HP GreenLake tawarkan untuk perusahaan menengah yang memiliki keterbatasan ahli IT dan tidak memiliki fasilitas pusat data center sendiri? Nah, ini bisa dilakukan Pak, seperti yang presentasi saya di awal, ini bisa digabungkan dengan colo atau data center facility, mau digabungkan jadi satu ke billing GreenLake, itu bisa dilakukan Pak. Dan kalau memang ternyata tidak punya keterbatasan ahli IT, kita juga bisa memasukkan dengan managed service di dalamnya Pak, itu juga bisa dijadikan satu. Jadi apakah bisa atau tidak digabungkan antara si colo dan managed service, jelas itu dua hal yang bisa digabungkan Pak. Semoga jelas. Nomor 3, bagaimana sistem pay to use dengan HPE GreenLake? Jadi kita akan mengubah kapasitas Pak. Jadi saya akan coba presentasikan satu hal terkait ini ya Pak. Gimana cara kita konsumnya.
Halo Pak Gali. Ya, saya akan coba share. Ya. Oke. Sudah terlihat? Belum, masih loading. Ya, sudah terlihat Pak Gali. Jadi gimana cara kita size dari GreenLake? Biasanya kita membutuhkan start dan end bomb. Yang kita lakukan adalah kita convert semua start and end bomb itu menjadi kapasitas, Pak. Maksudnya apa? GreenLake itu akan mengkonvert apapun semua hardware atau bom yang kita sediakan di hari pertama menjadi namanya installed capacity. Ternyata dari total installed capacity, dari bom hari pertama tersebut, misalnya kita convert ke memori gigabyte ya Pak penggunaannya, ternyata totalnya yang kita sediakan ada 110 gigabyte memori. Nah, dari 110 gigabyte memori, kita akan pecah Pak. Pertama dari request capacity sama buffer capacity. Maksudnya apa? Request capacity adalah kapasitas yang benar-benar di request oleh on user, dan si buffer capacity ini termasuk dari apa namanya kayak kapasitas tambahan yang bisa kita sediakan juga supaya customer bisa naik turun pemakaiannya di dalamnya. Nah, dari buffer capacity dan request capacity kita pecah lagi menjadi 3 Pak. Jadi dari total 110 yang kita sediakan, Bapak bayar per bulannya misalnya 80 giga per bulannya secara minimum. Naik turunnya bisa di variabel dan di buffer capacity. Maksudnya apa? Tiap bulan Bapak Ibu nih bayar di 80 GB saja nih memori. Tapi sebenarnya kita sediakan semua total 110. Jadi bisa naik turun di antara variabel dan buffer. Nah, ini adalah experience seperti cloud yang kita tawarkan. Tapi memang kita ada si minimum komitmen ini yang harus dibayarkan per bulan. Karena ini berbeda sih Pak dengan public cloud yang kita tawarkan, karena lebih mirip ke private cloud. Apa yang kita tawarkan semuanya dipakai oleh perusahaan Bapak Ibu sendiri dan tidak dibagi-bagi ke yang lain. Nah, secara image seperti apa? Secara image akan seperti ini. Ketika Bapak Ibu punya kebutuhan 12 bulan ke depan full rack seperti ini, sebenarnya yang Bapak Ibu butuhkan di hari pertama ini cuma 5 nih misalnya. Dengan pakai GreenLake, oke, kita sediakan dulu totalnya 5. Dari 5 yang kita sediakan, variabelnya 1, buffernya 1. Jadi minimum Bapak Ibu pakai 3. Nah, ketika pakai 3, bayarnya 3. Ketika pakai 4, baru bayar 4. Ketika pakai 5, baru bayar 5. Terus gimana kalau saya pakai di bawah 3? Nah, ini yang kita tidak pengen kejadian, Pak. Dengan adanya sizing dulu di awal dan ngobrol bareng-bareng, kita berharap tidak terjadi itu pemakaian di bawah minimum commit. Karena dengan itu maksudnya Bapak Ibu membayar lebih sebenarnya. Berarti itu sizingnya kegedean di awal. Nah, itu kita juga nggak pengen terjadi. Makanya kita sizing dari awal untuk ngomongin bom itu sangat penting ya, Pak. Nah, ketika 3 bulan pertama sebenarnya butuhnya cuma 5, di 6 bulan ke depan ternyata butuhnya 7. Nah, dari GreenLake kita bisa nambahin, Pak. Jadi dengan tambahin, Bapak sekarang per bulannya pakai minimum 4, variabelnya 2, buffernya 1. Seperti itu. Jadi bisa naik turun di antara variabel dan buffer. Dan begitu selanjutnya di bulan ke-9, di bulan ke-9 juga bisa seperti ini. Jadi yang kita sediakan ada 9, totalnya dengan buffer capacity bisa dipakai 3, variable capacity 3, buffernya 1, customer bisa pakai sampai 5 seperti itu. Jadi GreenLake akan seperti ini sih Bapak Ibu kelihatannya dan gimana cara sizingnya seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Pak Nanang. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Budi Hartanto. Dari presentasi Pak Gali diproyeksikan kebutuhan akan terus naik. Misalnya kondisi sebaliknya yang terjadi, kebutuhan menurun karena pandemi COVID-19. Bagaimana GreenLake menjawabnya? Apakah bisa dilakukan downsizing? Kalau tidak bisa, bagaimana solusi terbaiknya untuk kondisi yang menurun tersebut? Oke, jadi GreenLake memang tidak bisa downsize, Pak. Yang biasa dilakukan adalah tidak ada kenaikan penambahan kapasitas oleh customer. Itu sering terjadi. Jadi ketika di zaman pandemik seperti ini yang kita sudah sediakan di hari pertama, itu akan dikonsum selama 3 tahun ke depan karena kontrak kita 3 tahun ya Pak. Terus mereka cenderung nggak akan menaikkan kapasitas karena kapasitas hari pertama sudah cukup. Biasanya seperti itu Pak. Jadi dengan tidak menaikkan kapasitas, customer akan bisa pakai selama 3 tahun mendatang si kebutuhan di hari pertama. Nah, gimana apakah GreenLake bisa downsize dalam arti ketika customer udah nambah, terus apakah kita bisa turunin gitu ya? Nah, GreenLake itu tidak bisa menurunkan Pak. Jadi maksudnya ketika customer sudah misalnya start dari 5 nodes atau 5 server gitu ya, terus di bulan ke-13 customer minta nambah 2 lagi,
totalnya misalnya total jadi ada 15 misalnya, customer nggak bisa turunin ke yang sebelumnya si 13 lagi, karena kita sudah sediakan dan kita sudah belikan, seperti itu. Jadi karena memang sedikit berbeda sama public cloud, Pak, yang kita lakukan adalah uh, ketika customer sudah ada permintaan di hari pertama, itu semuanya kita sediakan. Misalnya Bapak minta 10 server di hari pertama, semuanya kita sediakan. Dari 10 server, Bapak pakai cuma 5, bayar 5, tapi kita sediakan 10. Bapak punya kesempatan naik turun di 5 server atasnya. Jadi total 10, punya kesempatan fleksibilitas 5 server untuk naik turun gitu ya. Nah, ketika di tahun ke depan Bapak mau nambah lagi 5, kita akan total sediakan jadinya 15 gitu ya. Apakah bisa turun jadi 10? Nggak bisa, Pak. Karena GreenLake sistemnya karena sudah kita belikan harus dikonsum gitu ya. Jadi saran saya untuk yang seperti ini ya ada baiknya jika tidak menambah kapasitas, Pak. Seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Pak Budi. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Aiman Nuradin. Kami pengguna HPE. Terkait dengan HPE GreenLake, karena kami berlokasi di Makassar, bagaimana dengan untuk pengaturan naik turunnya kapasitas, serta berapa lama waktu prosesnya? Terima kasih. Oke, pengaturan naik turun kapasitas jika sudah termasuk di Day One Capacity, itu bisa diatur di GreenLake sentralnya, Pak. Dan itu nanti juga karena GreenLake itu termasuk data center care dari kita, nanti termasuk account support manager sama technical account manager dari kita, Pak, yang untuk ngebantu naik turun kapasitas dan kapasitas manajemen tiap bulannya. Seperti itu. Terus berapa lama proses waktu jika Bapak mau tambah kapasitas misalnya gitu ya. Nah, penambahan kapasitas yang membuat kita lebih cepat adalah karena kita punya si resource management si GreenLake Central tersebut. Jadi contoh ketika Bapak udah set alert di dalam si GreenLake Central resource managementnya, misalnya ketika utility sudah nyampe 85% itu udah alert untuk bank Bapak untuk request tambahan kapasitas ke HPE. Dengan gitu kita akan membelikannya lebih cepat. Nah, memang Pak, kita harus tambahan kapasitas, kita harus beli lagi sesuai dengan pembelian hardware biasa. Sampai barangnya datang kita kirim ke Bapak. Nah, yang membuat kita lebih cepat adalah kita bisa tahu duluan sebelum benar-benar kekurangan, sudah ada alertnya, jadi kita bisa beli duluan. Seperti itu, Pak. Oke, semoga menjelaskan ya Bapak Aiman. Masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Hoirul Saifuddin. Hardware on-prem itu seperti apa? Dan tipe-tipenya yang ditawarkan atau speknya seperti apa? Oke, hardware on-prem itu sebenarnya semua hardware yang ditaruh di data center Bapak sendiri ya. Jadi mau tipenya seperti apa ya kita tinggal ngikutin Bapak mau request-nya seperti apa dari HP. Jadi pilihan ada di end user, mau hardware seperti apa yang mau di request untuk GreenLake, kita belikan ke end user seperti itu. Jadi bisa apapun Pak, bisa storage, bisa compute, bisa macam-macam. Jadi yang penting produknya produk HPE Pak. Oke, semoga menjawab ya. Masih ini ada pertanyaan lagi Pak Nanang 45 atau mau yang lain dulu? Oh oke, ini ada dari Pak. Hitungan kos berdasarkan apa ya Pak? Nah, hitungan kos nanti berdasarkan teknologi yang dipilih, Pak. Jadi nanti tergantung. Ketika Bapak pengen solusi bentuknya virtualisasi dari saya, jadi saya akan menawarkan, misalnya saya tawarin Simplivity gitu ya. Saya tawarin HCI ke Bapak, nah nanti kos per bulannya bentuknya adalah per gigabyte penggunaan memori sama dengan berapa rupiah. Ketika Bapak pakai berapa memori yang digunakan, tinggal kali rupiahnya, Pak. Bentuknya seperti itu. Jadi saran saya sih ketika Bapak memang tertarik udah ngomongin kos nih, kita coba simulasi aja Pak. Misalnya Bapak lagi ada kebutuhan apa, kita coba hitungkan jadi kelihatan nih kosnya seperti apa gitu Pak. Oke, semoga menjawab ya Pak Zulhusni. Nih ada dari Pak Muhammad Romdoni, keuntungan menggunakan GreenLake dibandingkan dengan public cloud. Apakah ada perhitungannya secara cost operasionalnya atau ROI dibandingkan dengan on-prem atau public cloud-nya? Bisa Pak, ketika kita sudah ngomongin ROI atau misalnya net present value atau perbandingan cost in cost out-nya, saya bisa bantu bandingkan, tapi saya butuh real case-nya gitu Pak. Ketika Bapak pengen ternyata Bapak misalnya ada kebutuhan nih sekarang, Bapak masih bingung mau pakai CAPEX, mau pakai cloud atau GreenLake menjadi opsi. Nah, itu kita bisa coba bantu hitungkan Pak. Nanti keluarnya net present value-nya lebih baik mana? Apakah lebih baik cloud, apa lebih baik GreenLake atau lebih baik CAPEX? Kita bisa bandingkan Pak. Oke, masih dari Pak Romdoni. Untuk kontraknya,
Gimana, sorry? Apakah ada minimum spesifikasi dan jangka waktu kontraknya? Tidak ada, Pak. Kita nggak ada minimum spesifikasi. Jangka waktu kontrak kita minimum 3 tahun sampai 5 tahun seperti itu. Oke. Apabila kita sewaktu-waktu ada kebutuhan untuk scale out, berapa? Halo? Halo? Yes. Apabila kita sewaktu-waktu ada kebutuhan untuk scale out, berapa lama delivery-nya? Jadi gini Pak, delivery itu sama seperti pembelian hardware biasa. Yang saya bilang apa yang membedakan kita, adalah terkait kecepatan kita Pak. Maksudnya, ketika membeli hardware biasa membutuhkan 8-10 minggu gitu ya, karena Bapak udah tahu duluan dari si Green Lake Central yang bentuknya alert, jadi kita bisa beli duluan sehingga Bapak nggak usah nunggu sampai segitu lama. Jadi tugasnya Green Lake Central itu bisa memprediksi dan bisa kasih Bapak alert ketika memang sudah mencapai utilisasi tertentu sehingga kita bisa nambahin kapasitas seperti itu. Oke, semoga menjawab ya. Kemudian dari Pak Sugianto, apakah Green Lake ini bisa hybrid dengan existing environment? Bisa. Green Lake itu ngomongnya bukan bisa hybrid sih Pak, tapi yang bisa Green Lake lakukan adalah ketika Green Lake ini bentuknya new infra yang diinstal di data center Bapak, jelas kita bisa jalan beriringan dengan apapun infra yang ada di data center Bapak sekarang. Karena yang membedakan kita, cuman si infra baru yang baru dipasang ini bisa dikonsum secara bulanan dan bayar bulanan, seperti itu Pak. Kalau secara ROI, Green Lake dibandingkan dengan public cloud, dan bagaimana jika kita sudah menggunakan Green Lake? Bagaimana perlakuannya? Jadi gini, ketika dibandingkan dengan tadi yang saya bilang, mau dibandingin sama CAPEX, mau dibandingin sama public cloud, alangkah baiknya kalau memang kita benar-benar bekerja di real case-nya. Ketika Bapak memang ada kebutuhan sekarang, mari Pak kita bantu hitung sehingga Bapak bisa tahu nih ROI-nya seperti apa yang membedakan. Yang pasti gini sih, yang pasti Green Lake itu experience-nya mirip cloud, memang banyak kekurangan yang membedakan kita dari cloud. Yang pasti kita nggak se-fleksibel itu, dalam arti ketika cloud bisa pakai besar gitu ya, dan bisa nggak pakai sama sekali dalam bulan itu, kita nggak bisa karena kita terbatas hanya sampai si hardware yang kita install di tempat Bapak. Ketika Bapak mau nambah baru kapasitasnya nambah gitu ya. Nah, ketika Bapak mau turun yang bisa cuma turun sampai si minimum commitment level. Makanya kita ada sebenarnya sebagai opsi aja sih, ketika Bapak Ibu memang pengen pindah ke cloud tapi belum yakin, tapi pengen rasanya seperti cloud, barangnya on-prem, kita bisa jadi pilihan. Oke, next dari Pak Budi Sadana. Jadi sebaiknya kita memakai baru kalau benar-benar ada kebutuhan, baru kita menambahkan, katakanlah terpakai 110%. Apakah bisa begitu, Pak? Jadi kalau sorry, yang mana Mbak? Pertanyaannya sorry tadi terputus. Pak Budi Sadana. Pak Budi Sadana. Jadi sebaiknya kita memakai komitmen berapa? 80-90%? Jadi pemakaian komitmen itu sangat tergantung dari average yang Bapak gunakan atau utility yang ada di infra Bapak sekarang. Biasanya kita sarankan, kita lihat nih, kita kasih form biasanya Bapak Ibu. Saya lihat Pak, ini biasanya yang ada di data center isinya apa aja, utilitasnya gimana per bulan. Nah, biasanya kita berangkat dari situ untuk menentukan si minimum commit. Minimum commit 80, 90, 70, 50 semua tergantung dari sizing kita tersebut, Pak. Jadi gimana ceritanya kalau misalnya Bapak pengen nambah gitu ya, pengen nambah kapasitas. Nah, semuanya ini sebenarnya tergantung ketika Bapak menyediakan di hari pertama ngomongnya udah 110% dari total kapasitas, dan Bapak punya minimum commit 80-90 itu cukup, ya itu bisa juga begitu Pak. Jadi kita itu sangat custom dan saya nggak bisa ngomong apakah 80-90 itu minimum komitmen yang pas, apakah saya perlu misalnya penambahan kapasitas sampai 110, semuanya itu berangkat dari sizingnya Pak. Jadi saya nggak bisa ngomong sekarang apakah yang pas mana gitu. Ada customer yang minta minimum commit di 50%, ada customer yang minta buffer capacity sampai 130%. Nah, itu benar-benar balik lagi ke customer dan tergantung kita sizing dari awal seperti apa, Pak. Gitu. Oke, tadi ada yang terlewat. Ini ada pertanyaan dari Pak Nanang lagi. Apa saja manfaat ikan HPE Green Lake
Green Lake Flag Capacity dalam meningkatkan produktivitas perusahaan dan ROI? Di mana itu pertanyaannya? Bisa saya lihat? Nomor 4. Apa saja manfaat utama yang diberikan HPE Green Lake Flag Capacity dalam meningkatkan produktivitas perusahaan dan ROI? Yang pasti gini Bapak Ibu, sekarang kan banyak orang yang udah pindah ke cloud gitu ya. Kita mohon jadikan kita sebagai opsi gitu ya. Jadi ketika ada orang yang belum pede pindah full ke cloud dan pengen pengen si IT infranya ini dikonsum secara bulanan, secara OPEX, kita bisa jadi pilihan. Kalau misalnya ngomong ROI mendingan mana, ROI bisa kita hitung dengan benar-benar real case Bapak Ibu. Jadi uh, yang pasti GreenLake bisa tawarkan kelebihannya adalah kita bisa bayar bulanan, fleksibel, pay per use, jelas dengan ada si minimum commit dan maksimum capacity gitu yang ada, karena kita sesuai dengan yang kita install, Bapak nggak bisa pakai lebih dari apa yang kita install gitu ya, itu sudah jelas. Terus yang membedakan lagi dengan public cloud adalah data sovereignty nggak akan jadi isu karena semua on your data center dan kita nggak ada egress cost sama sekali. Saya cuma pengen bilang ingetin terkait public cloud itu egress cost. Jadi itu adalah cost yang pasti ada tiap bulan dan Bapak Ibu mesti ingat itu. Dan kita di GreenLake nggak ada sama sekali karena on your data center. Kalau ngomongin ROI, saya bisa bantu bandingin mau ROI, mau NPV, kita bisa bantu bandingin semua mendingan mana seperti apa. Oke, kemudian apa keuntungan penggunaan HPE Green Lake Chatbot? Jadi sebenarnya gini, kalau Bapak Ibu ngelihat di website kita di HP GreenLake, sayang sekali memang untuk GreenLake sizing tools yang ada di website nggak available untuk Indonesia Bapak Ibu. Jadi memang harus dengan saya kita komunikasi bareng. Jadi saya bisa keluarin angkanya berapa, sizingnya gimana. Jadi kekurangannya sampai saat ini si GreenLake kalkulator yang ada di web memang tidak berlaku untuk Indonesia. Oke, sepertinya sudah terjawab semua ya pertanyaannya. Boleh. Sebentar saya cek lagi. Oh, ada nih. Apakah GreenLake bisa supply untuk kebutuhan workload untuk SAP S4 HANA? Jika bisa, saya bisa diskusi lebih lanjut. Bisa Pak, jadi sebenarnya mau SAP HANA atau apapun kita bisa provide, yang pasti kan yang paling dasar dari kita adalah si infra as a service. Bapak mau sampai SAP level SAP HANA-nya, kita bisa, nanti saya penagihannya berdasarkan memori yang digunakan oleh SAP HANA tersebut. Jelas Pak, kita bisa, karena tadi saya bilang teknologi solusi tidak menjadi keterbatasan di GreenLake. Kenapa? Karena sebenarnya kita bungkus, Bapak mau masukin apa aja ke dalam GreenLake ini bisa kita lakukan seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Pak Sugianto. Kemudian Bapak Khairul, berapa perbandingan cost antara beli hardware sendiri dengan GreenLake yang jumlah hardware-nya sama dan di Halo? Ya, dari Pak, berapa perbandingan cost antara sama dan digunakan 100% dalam 1 tahun? Jadi saya bisa bilang dari awal cost GreenLake kalau benar-benar plek-plekan dibandingin sama Capex nggak akan sama Pak, karena Bapak beli Capex nggak pakai bunga, Bapak nggak pakai servis di dalamnya. GreenLake itu menggabungkan 3 komponen penting Pak di HP, hardware-nya sendiri, servisnya karena kita sudah termasuk data center care di dalamnya, dan yang terakhir adalah dari HPE Financial Service. Jadi dengan Bapak bayar bisa bulanan. Dengan Bapak bisa bayar bulanan, pasti kita ada komposisi bunga di dalamnya. Jadi kalau dibandingin 100 murahan mana atau mahalan mana, jelas GreenLake akan lebih, bayarnya akan lebih per bulannya karena kita menggabungkan itu semua. Yang membedakan apa? Jelas dengan Bapak pakai beli Capex 100, Bapak bayarnya semuanya di depan. Nggak ada bayar bulanan. Sedangkan kalau kita bayarnya bulanan. Mirip lah Pak kalau misalnya Bapak sama rental atau nyicil mobil gitu ya, yang Bapak bayarkan untuk rental sama nyicil mobil jelas akan lebih besar daripada Bapak beli semua cash di depan gitu Pak. Seperti itu Pak.
Oke, semoga menjawab. Kemudian ada satu lagi nih. Bagaimana SLA Green Lake ini? Bagaimana kalau SLA tidak tercapai? Oke, yang kita tawarkan dengan Green Lake, kita menawarkan termasuk dengan data center care proaktif 24/7. Hanya sampai situ saja. Jadi kita ngomongin dari spare part, warranty, itu sudah termasuk di dalamnya. Dan itu ketika SLA tidak tercapai, kita ngomong apa nih Kak? Apa karena kita sudah memberikan si data center care proaktif 24/7. Ketika SLA-nya pengen lebih, kita bisa dimasukkan di dalamnya Pak. Apakah itu Bapak mau manage service sampai OS Maaf, Pak level Gali, atau cuma sama ya? Halo? nggak keputus atau internet saya nih ya? Suaranya tadi keputus. Iya, jadi Greenlake itu menawarkan SLA dengan data center care 24/7. Ketika mau dinaikin SLA-nya menjadi seperti apa, kita bisa termasuk Greenlake Managed Service sampai OS level, atau sampai hardware level saja, atau sampai hypervisor level, itu semua bisa dipilih bentuknya custom, Pak. Yang paling standar adalah kita sudah dapat dengan data center care 24/7, seperti itu. Oke, selesai semua nih yang bertanya. Ada materi selanjutnya, Pak? Sudah, dari saya sudah semua saya sampaikan. Bapak Ibu, silahkan kalau ada pertanyaan, kalau memang ternyata tertarik untuk dihitungkan Green Lake, silahkan. Karena untuk zaman sekarang nih, zaman pandemik, orang lebih banyak pindah ke OPEX ya, terlepas dari mereka pindah ke public cloud. Ya, saya cuma pengen ngomong kalau Green Lake itu juga bisa loh dikonsum dan dibayar kayak OPEX. Yang membedakan kita hanya semua barangnya di on-prem Bapak sendiri, jadi tahu ditaruhnya di mana gitu ya. Nah, kita kalau memang ternyata menjadi pilihan, saya bisa coba hitungkan, saya bisa coba sizingkan, dan kita benar-benar bandingkan gimana nih caranya lebih bagusan mana sih Green Lake atau misalnya Capex atau misalnya Cloud gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau apa yang Bapak spending buat Capex masih banyak cost-cost yang sebenarnya tidak benar-benar dibandingkan. Contoh, ketika Bapak spend Capex, Bapak ada cost depresiasi yang sebenarnya ya memang bukan cost yang keluar, bukan benar-benar uang keluar, tapi itu harus diperhitungkan juga. Ada komposisi namanya tax saving, di mana ketika Bapak konsum sesuatu secara OPEX, saat perusahaan berhak mendapatkan tax saving karena bentuknya expenses, seperti itu. Terus ada beberapa overhead yang tidak dihitung, misalnya dibandingkan cuma harga capex berapa dibandingkan dengan Green Lake, tapi lupa ngitung biaya overheadnya. Jadi ketika pengen membandingkan capex, Green Lake dan public cloud, kita benar-benar bisa membandingkan secara penuh, secara real, dan itu saya bisa hitungkan Pak, seperti itu. Jadi karena kita bentuknya benar-benar quote unquote seperti sewa, jadi Bapak Ibu punya opsi lain nih kalau mau pindah ke OPEX gitu ya, dan kita bisa hitungkan. Nah, terutama di bank, kalau tadi ada beberapa pertanyaan dari bank, sebenarnya ini menarik Pak, karena ada customer kita yang sudah pakai itu dari bank, dan mereka memang pengen barangnya tetap on-prem, tapi bisa dikonsum gitu secara bulanan. Kenapa? Karena data sovereignty, mereka sangat concern terhadap hal itu, mereka nggak bisa pindah ke public cloud karena hal itu, tapi mereka pengen rasanya kayak cloud, barangnya tetap on-prem. Gimana caranya? Ya pakai HP GreenLake ini. Oke, semoga menjawab semua penjelasannya. Terima kasih banget nih Bapak Muhammad Gali Terima atas kasih. presentasinya. Oke, kita berikan aplaus kepada Bapak Muhammad Gali. Oke, nextnya, untuk pemenangnya nanti diinfo di akhir ya. Panitia masih memilih pertanyaan yang layak mendapatkan voucher OVO atau GoPay. Oke, kemudian lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu HPE Esmeralda. Tadi saya sebutkan Bapak Ricky Jekonia, tapi ternyata ya, materi kali ini akan dibawakan oleh Bapak Konsultan HPE. Kepada Bapak Teguh Budiman, kami persilahkan. Halo, Ya, ya selamat siang. Udah kedengeran ya? kecil Pak, bisa lebih keras lagi? Bentar, coba saya setting. Halo, tes. Bagaimana? Suaranya udah lebih jelas? Ya, masih kecil, bisa Coba mungkin saya nggak usah, volumenya. coba saya nggak usah pakai headset. Bentar. Ya. Tes,
Di mana lebih jelas? Ya, jelas Pak. Jelas. Oke. Silakan. Saya share screen dulu ya. Oke, sudah muncul ya. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu semua. Jadi hari ini saya akan membawakan materi tentang HP Emerald Software Portfolio ya, yang mana mungkin beberapa teman udah pernah dengar ya, ataupun baru dengar ya, karena memang HPI sendiri dari tahun ke tahun kita selalu leader di bagian hardware ya, tetapi di tahun belakangan ini kita fokus juga di bagian software ya, yang mana kita sangat agresif sekali. Kalau teman-teman tahu, di tahun-tahun lalu kita akuisisi beberapa perusahaan besar ya, seperti Big Data, kita akuisisi MapR, lalu kita juga ada akuisisi Blue Data, lalu di bagian High Performance Computing, kita juga akuisisi Cray. Jadi kalau Bapak cek di website, Cray itu udah owned by HPE. Jadi ini adalah beberapa bukti bahwa HPE sangat agresif dan fokus juga di bagian software. Ya, yang mana kita punya satu produk yang lagi happening banget di luar negeri juga, ya, itu adalah namanya HP Emerald Software Portfolio. Ya, nah kita lanjut ke slide berikutnya. Kalau ada yang kurang jelas boleh langsung ya, takutnya mungkin suaranya terputus atau apa gitu. Nah, ini adalah makro trend yang kita hadapi saat ini ya. Jadi ini adalah beberapa makro trend yang kita hadapi saat ini. Ya, yang pertama adalah digital transformasi, ya, shifting IT focus to operation to application. Ya, jadi yang kita temui banyak sekali di customer ya, itu banyak sekali customer yang sekarang itu lebih focusing ke dalam microservice ya, atau kita bilangnya adalah application ya, shifting. Nah, ini adalah salah satu challenging ya, di mana kita yang terbiasa melakukan operation, tapi sekarang melihat ke application ya, kalau kita sebutnya adalah container base seperti itu. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, yang kedua adalah application dan data running, the enterprise life everywhere. Ya, jadi ini juga challenge ya di zaman yang serba cepat ya saat ini. Nah, kita itu membutuhkan aplikasi dan data itu bisa running dimanapun gitu ya, dimanapun kapanpun kita butuh, kita harus bisa akses gitu ya. Kalau zaman dulu, oh ya udah data minggu lalu, data bulan lalu. Nah, sekarang itu nggak bisa seperti itu. Sekarang itu kita pengennya real time ya, data saat ini ya, dan kita bisa akses dimanapun. Nah, yang ketiga adalah application deployment is migrating to container ya. Jadi ini udah happening banget ya, banyak sekali customer yang move to containerize ya. Lalu yang berikutnya adalah data is exploding ya, driving the need for AI dan machine learning to harness it ya. Jadi semakin lama data itu ternyata semakin banyak, semakin explode ya, dan kita itu bingung. Waduh, datanya sangat banyak sekali. Gimana ini cara ngolahnya? Gimana cara analisisnya? Nah, itulah that's why nanti kita akan membutuhkan namanya adalah machine learning atau artificial intelligence ya. Jadi ini juga salah satu kebutuhan yang akan menjadi future kebutuhan semua perusahaan seperti itu ya. Lalu yang berikutnya adalah managing and distribute cloud is complex and time consuming ya. Jadi kita juga pusing nih kalau mau managing berbagai macam tipe cloud ya. Kita membutuhkan cloud, kita membutuhkan on premise. Nah, gimana cara bisa memanage itu semua ya, dan itu semua nanti akan kita bantu dengan software kita HP Emerald seperti itu. Ya, yang terakhir adalah new business imperative resulting from current pandemic. Jadi ini adalah beberapa
challenging ya yang kita temui semua saat ini. Nah, tentunya kita dalam melakukan digital transformasi nggak semudah itu ya, karena kita yang terbiasa dengan tradisional IT, sekarang harus serba cepat, harus serba real time dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa challenging yang kita temui ya, yaitu adalah multiple platform ya. Mungkin data center bapak-bapak sekalian, ibu-ibu pusing, wah gimana ini manage-nya, terlalu banyak platform gitu ya, multiple platform. Ya, portability limitation, mau dipindah-pindah tuh susah gitu ya, apalagi mungkin belum pakai virtualisasi gitu ya, pakai bare metal, oh mau pindah-pindah VM, mau pindah-pindah data itu susah gitu ya. Lalu berikutnya ada lack of standar, nggak ada standar, dan to provision new environment-nya juga lambat ya. Jadi di mana kalau kita mau deploy sebuah aplikasi ya, itu kita membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Kita harus install hardware-nya dulu, install OS-nya dulu, ya, install application-nya, library-nya dan sebagainya. Jadi waktu berbulan-bulan, time to provision-nya itu sangat lama, gitu. Ya. Lalu yang berikutnya adalah vendor lock-in, ya. Setelah itu adalah overhead cost, ya, cost-nya tentunya menjadi overhead, ya. Inefficient use of infrastrukturnya juga tinggi, ya, karena tadi, ya, aplikasinya berbagai macam, tapi nggak ada sebuah platform yang bisa menggabungkan itu semua, seperti itu. Ya, landscape inconsistent, lack of tool flexibility, security of compliance, release cycle time to time consuming dan difficult to scale. Ya, jadi kita melakukan scalability-nya juga sulit, seperti itu. Nah, disinilah benefit dari kita menggunakan namanya adalah container teknologi ya. Jadi ini udah teman-teman mungkin udah banyak tahu ya, banyak juga yang udah mulai migrasi dari yang tadinya menggunakan VMware, virtualisasi, sekarang udah mulai move to container teknologi seperti itu. Nah, alasannya apa sih kenapa kita harus move gitu ya ke container teknologi? Nah, ini ada 3 poin penting, yaitu yang pertama adalah cost saving ya. Kenapa bisa cost saving? Ya, tentunya karena bisa reduce license cost ya. Dari sisi virtualisasi kita juga udah bisa reduce seperti itu ya. Lalu bisa resource optimize ya, karena yang dipakai hanya yang digunakan oleh aplikasi. Jadi sisa dari resources kita bisa pakai untuk aplikasi yang lain seperti itu. Ya, jadi resource-nya nggak terbuang dengan cuma-cuma seperti itu. Ya. Lalu berikutnya bisa automate dan orchestrated. Ya, ini juga yang menarik. Nah, lalu berikutnya selain cost saving, agility ya. Agility. Jadi kalau kita lihat di YouTube ya atau di Google, berapa lama sih time deployment dari sebuah kontainer gitu ya. Apalagi aplikasinya udah jadi, kita mau deploy itu cuma ternyata within a minute. Ya, jadi cuma membutuhkan beberapa menit. Ya, nanti bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa cari di YouTube ya. Ada salah satu demo ya, di mana demo menggunakan Emerald untuk deployment aplikasi itu cuma 5 menit ya. Jadi cuma 5 sampai 10 menit seperti itu. Itu aplikasi untuk COVID ya. Jadi untuk melihat grafik COVID dan sebagainya itu cuma 5 sampai 10 menit seperti itu. Jadi agility-nya itu sangat cepat ya. Dimana kalau kita lambat ya kita terlambat. Kita kalah dengan kompetitor lain seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan Bapak atau Ibu kalah langkah gitu ya dengan perusahaan yang lebih cepat seperti itu. Ya, bahkan zaman sekarang kan ada orang bilang ikan yang cepat tuh lebih bagus daripada ikan yang besar seperti itu. Ya, jadi agility ya, zaman sekarang itu membutuhkan kecepatan yang sangat tinggi seperti itu. Ya, jadi kegunaannya bisa improve time to marketnya lebih cepat, ya launchingnya lebih cepat. Ya, contohnya perusahaan Gojek ya. Jadi kalau kita lihat Gojek itu juga salah satu yang deploy microservice ya, kontainer. Nah, waktu awal Gojek hanya punya GoRide. Ya, tapi cuma dalam waktu mungkin sebulan 2 bulan dia udah bisa deployment namanya GoMassage, GoBox, GoMart, ya GoFresh dan sebagainya. Jadi GoGo yang lain seperti itu. Nah, bayangin kalau dia nggak menggunakan teknologi microservice, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama seperti itu. Jadi improve time to marketnya itu sangat cepat sekali seperti itu. Ya. Lalu yang terakhir adalah innovation, ya, di mana centralized image, operated container repository, ya,
dependensi dan sebagainya itu kita bisa terus kembangkan ya, CI/CD, continuous integration, continuous deployment ya. Jadi berbagai macam aplikasi juga kita bisa running di atas kontainer ini, seperti itu. Ya, ini adalah sebuah game changer ya, yang kita wajib lah, menurut saya wajib untuk dipelajari, seperti itu. Nah, positioningnya HPS Emerald itu ada di mana? Ya, kita lihat dulu ya. Jadi ini adalah introducing HPS Emerald, yang mana Emerald ini akan membantu dalam melakukan run, ya, manage, control dan secure the apps, data and IT that run your business, ya, from edge to cloud. Jadi dari edge sampai ke cloud. Edge ini contohnya server-server untuk IoT, ya. Jadi misal server yang kita taruh di kilang minyak, server yang kita taruh di lampu lalu lintas, server yang kita taruh di MRT itu adalah server-server edge, ya, atau kita sebutnya adalah IoT lah, di edge, ada di edge seperti itu. Bahkan sampai yang di cloud, ya, yang mana ini juga menarik karena HPS Emerald nanti bisa juga melakukan manage ya, import itu berbagai macam cloud provider ya, seperti AWS, Google, Azure dan sebagainya. Itu bisa di-manage oleh HPS Emerald. Ya, jadi benar-benar powerful sekali karena software ini akan memanage dari edge sampai ke cloud, seperti itu. Ya, jadi the HPS Emerald software portfolio enables transformation of apps, data and operation to accelerated time to value, unlock insight and boost efficiency, seperti itu. Ya, jadi ini 4 kata kunci tadi ya, kita bisa melakukan run, manage, control, dan secure. Nah, ini saya langsung tampilkan aja secara big picture ya. Jadi kalau nanti teman-teman Bapak-Bapak mau lebih detail, oh Pak saya mau lebih detail mengenai machine learning contohnya, kita bisa bahas lebih detail secara teknis seperti itu. Atau kita mau bahas lebih ke kontainer atau lebih ke MapR, data persistent, kita bisa bahas lebih teknis seperti itu. Tapi secara garis umum besar, Emerald Software Portfolio adalah seperti ini. Ya, jadi kalau kita lihat Emerald itu positioningnya itu ada di box yang hijau ini, ya, ada di box yang hijau ini, ya. Yang mana SPS Emerald ini bisa memanage berbagai macam workflow. Baik workflow kita sebutnya adalah cloud native, ya, kita adalah sebutnya cloud native maupun non cloud native. Nah, ini yang menarik, ya. Jadi mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar beberapa software yang lain gitu ya selain Emerald, itu beberapa software tersebut hanya bisa memanage cloud native, ya, tetapi belum bisa memanage non cloud native. Ya, yang mana HPS Emerald kita bisa memanage dua-duanya seperti itu. Nah, aplikasi apa sih contohnya yang non cloud native gitu ya? Nah, aplikasi-aplikasi seperti AI dan machine learning. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ya, contohnya ya, ada Jupyter, H2O, TensorFlow. Nah, di luar ini pun kita bisa manage. Ya, kita nanti bisa cek compatibility list-nya. Jadi ini hanya beberapa contoh saja. Ya, di luar ini berbagai macam workload itu bisa kita manage di atas SPS Emerald. Ya, termasuk CNCF ya. Kalau Bapak ketik di Google itu CNCF Foundation, itu di situ Bapak bisa menemukan berbagai macam aplikasi kontainer, itu pun semua bisa running di atas Emerald. Karena apa? Karena di tengah-tengah sini itu menggunakan Kubernetes Orchestration. Yang mana Kubernetes Orchestration ini adalah sebuah standar ya yang dipakai untuk container platform seperti itu. Nah, ditambah dengan multi-tenant Blue Data Control Plane. Jadi ini sangat powerful ya, di mana di tengah-tengah ini ada open source Kubernetes Orchestration ditambah dengan Blue Data Control Plane. That's why Emerald ini bisa memanage berbagai macam workload, ya, baik dari database, data analitik, AI machine learning, app modernization, CI/CD pipeline, maupun bring your own AirMod. Ya, jadi maupun software-software bawaan yang Bapak build sendiri, seperti itu. Ya,
Nah, ini juga yang menarik, flexibility to deploy on any computer and tap into any data. Ya, Bapak bisa deploy dimanapun yang Bapak mau, baik itu on-premise, public cloud, baik itu edge. Ya. Dan semuanya ini bisa kita deploy di dalam satu pre-integrated persistent storage from MapR. Ya. Jadi Esmeralda ini kalau kita bedah ya, kalau kita bedah dalamnya seperti apa, itu adalah penggabungan dari beberapa software yang udah mature ya. Jadi bukan software-software yang baru launching seperti itu. Karena kalau kita sebut MapR itu juga udah lama seperti itu ya dan powerful sekali. Ya ditambah dengan Kubernetes dan control plane seperti itu. Ya. Jadi kalau kita summary-in ya, Esmeralda ini siapa aja sih yang terbantu dengan software Esmeralda ini? Tentunya adalah data engineers ya, karena di sini pun semuanya pakai klik ya, within a minute deployment aplikasi sangat cepat seperti itu ya. Jadi nggak perlu lagi CLI, nggak perlu lagi bikin cluster susah-susah, error-error seperti itu karena semuanya di eliminate, semuanya ada di dalam dashboardnya SVA Esmeralda seperti itu. Ya, jadi yang terbantu adalah data engineers, data scientist, app developer, dan juga DevOps. Jadi ini berbagai macam yang terbantu ya, teman-teman yang terbantu seperti itu. Ya, ini sekilas aja ya. Jadi contohnya nih, tim developer ya, DevOps. Dia itu sangat fokus ke dalam accelerated time to value. Ya, jadi dia membutuhkan app development need to be fast, ya, flexible and frictionless using container dan Kubernetes. Jawabannya, HPE as my container platform provide an enterprise-grade solution to deploy Kubernetes at scale for a wide range of use case. Ya, dari AI machine learning sampai app modernization. Ya, bisa running di dalam bare metal maupun VM maupun from edge to cloud. Ya, jadi kalau teman-teman ada juga nih, saya nemuin beberapa customer yang udah terbiasa menggunakan VMware, contohnya ya menggunakan VM. Apakah bisa Pak kalau kita membuat host dari Esmeralda ini menggunakan VM seperti itu ya untuk Kubernetes clusternya? Jawabannya bisa. Ya, jadi kita bisa running juga di atas VM seperti itu. Nah ini yang kedua contohnya data analitik nih. Nah kalau orang-orang data analitik dia lebih fokus innovate ya dan their competitor ya dan gain market share. Gimana caranya? Kita kita mempunyai namanya Esmeralda Data Fabric. Ya, jadi di dalamnya Esmeralda itu ada namanya Esmeralda Data Fabric yang kita sebutnya adalah MapR yang tadi kita bahas di slide sebelumnya. Itu bisa deliver enterprise web to data at petabyte scale. Jadi Esmeralda kita data fabricnya di layer bawah persistent storage itu bisa sampai petabyte scale ya. From edge to cloud with best in class performance and reliability. Ya, bahkan kita bisa setting global namespace dan sebagainya di dalam Esmeralda Data Fabric ini. Nah, ini sangat membantu sekali karena akhirnya kita bisa mengakses data tersebut dimanapun, kapanpun dan real time seperti itu dengan menggunakan teknologi dari Esmeralda Data Fabric seperti itu. Nah, lalu berikutnya orang data science nih, machine learning ya. To move quickly from sandbox to production, data science team need to operationalize the end-to-end machine learning life cycle. Nah, jawabannya kita di dalam Esmeralda juga mempunyai machine learning operation, ya yang tadi kita bahas sebelumnya juga ya, yang bisa membring agility and speed to the machine learning life cycle. Jadi Esmeralda ini akan sangat membantu teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam melakukan journey dalam mendeploy machine learning seperti itu. Ya, nanti saya ada video yang menarik tentang ternyata, in fact, itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang gagal dalam mendeploy machine learning. Nah, alasannya seperti apa dan bagaimana solusinya nanti ada di dalam video. Video yang cukup interaktif ya di sini. Nah, berikutnya IT operation nih. Nah, ini orang-orang data center nih ya, IT operation dan AI ops.
Nah, to maintain ongoing application operation at scale, they need to improve productivity and decrease risk of service disruption. Ya. Nah, jawabannya adalah HP OneView and HP InfoSight ya provide automation for IT operation, improving IT productivity and mitigating risk of service disruption. Ya, jadi teman-teman mungkin sudah pernah deploy ya HP OneView dan HP InfoSight ya, yang mana di dalam HP InfoSight ini udah free ya kalau teman-teman menggunakan semua hardware HPE ya baik itu server dan storage. Ini udah included di dalamnya, yang mana HP InfoSight ini adalah sebuah software AI yang bisa mempredik ya, bahkan jika server Bapak kira-kira akan terjadi kerusakan nih, memorinya mau rusak atau PCI-nya mau rusak, nah itu bisa mengirimkan alert ke kita ya untuk preventif seperti itu. Ya ini juga menarik karena di dalamnya ini udah AI semua ya. Lalu yang berikutnya adalah security dan SecOps ya, to ensure information assets are protected. They need security that's independent of platform or network and credential that aren't rigid for today modern application. Nah, jawabannya adalah di dalamnya kalau kita lihat dari HP hardware pun kita end to end ya, dari sisi hardware pun kita sangat secure ya. Bahkan tadi ada pertanyaan tuh Bapak ada yang tanya tentang SAP HANA, bahkan kalau Bapak cek di Gartner HPE kita mendapatkan regarding ya dari Gartner sebagai the safe choice ya, the best secure hardware for SAP HANA gitu. Jadi dari layer security dan SecOps-nya kita juga sangat secure ya, bahkan di dalamnya itu kita udah mendapatkan SPIF dan Spire. Ini untuk yang opsional ya, jadi ini kita bisa deploy secara opsional untuk HP Emerald seperti itu. Nah, yang terakhir business leader nih ya, to solve business problem with apps and data, they need visibility to manage cost and ensure compliance. Nah, jawabannya kita juga bisa menambahkan HP Managed Cloud Control, help business leader to achieve the full promise of their organization cloud investment, delivering continuous cost control and compliance. Jadi kalau dibutuhkan, kalau membutuhkan metering contohnya seperti itu ya, untuk manage cloud control itu kita juga bisa tambahkan di atas HP Emerald ini seperti itu. Jadi secara summary Emerald ini kayak kita membangun rumahnya gitu ya. Jadi kita menyediakan rumahnya sesuai kebutuhan ya, kita udah siapkan semua. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu tinggal memilih aplikasi-aplikasi apa yang mau kita isi di dalam rumah tersebut. Seperti itu. Nah, yang menariknya lagi di dalam dashboard SPS Emerald ini itu juga ada App Store-nya. Ya, jadi kalau kita di Android punya Play Store, di iPhone kita punya iOS Store gitu ya. Nah, di dalam Emerald ini kita juga punya App Store-nya. Ya, yang mana di dalam App Store tersebut itu ada berbagai macam aplikasi yang Bapak tinggal single klik deploy, selesai. Jadi nggak perlu lagi istilahnya kita sizing mungkin ya, download dulu sebagai macam. Nah, itu di dalamnya itu udah ada App Store-nya. Tinggal kita download dari situ, klik install, selesai. Seperti itu. Ya, ini juga yang sangat menarik. Seperti itu. Nah, tadi kan di materi pertama kita sebut ada HP GreenLake gitu ya. Nah, ini consumption option-nya. Jadi teman-teman juga bisa memilih bagaimana cara pembeliannya untuk HP Emerald. Nah, HP Emerald ini adalah software base. Jadi kita bukan membahas tentang hardware karena hardware-nya sebenarnya bisa semua. Ya, bisa HP maupun non HP. Tapi tentunya jika Bapak banding dengan HP hardware itu akan mempunyai berbagai benefit ya, tentunya terutama mungkin dari sisi license cost seperti itu, mungkin jauh akan lebih murah jika menggunakan HP hardware. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk Emerald ini bisa melakukan running di hardware yang lain yang non HPE seperti itu. Karena apa? Karena jika kita lihat di sini running any hardware dan any cloud seperti itu ya, design for distributed cloud to run on any infrastructure, any cloud, and at the edge, seperti itu. Dan yang kedua, kita bisa deliver as a service, ya menggunakan teknologi dari HPE GreenLake, yang tadi udah dibahas oleh Pak Galih, seperti itu ya.
On-premise delivery with consumption-based pricing, manage for you, marketplace of apps and solution. Seperti itu. Nah, kita lihat ini ya, kita lihat video, bentar gimana caranya ya. Saya dulu ya. Ya, sambil menunggu Pak Teguh mau sharing video, saya ingatkan kembali Bapak Ibu bila tulis di kolom Q&A, nanti panitia akan memilih pertanyaan yang akan mendapatkan hadiah voucher OVO atau GoPay. Detect the different patterns between cars. Ya. Kelihatan nggak? Masih loading, Pak? Oke. Ya, sudah. Oke. Ya, ini kita lihat salah satu video tentang Justifact ya, tentang machine learning seperti itu. Let's talk about machine learning. It can do a lot, like detect the different patterns between cars, buses, even your dinner. But when it comes to data science projects, including the ones that make machine learning a reality, there are a lot of speed bumps along the way. Why? Well, to put it simply, it gets complicated. Data lives in silos in different formats with different security and privacy requirements. Plus, it's hard to set up new environments for model building. And the lack of standardization means data science projects often can't get past the pilot stage. All of this really means one thing. That's why more than 80% of data science projects don't succeed. And if machine learning is going to advance the way we live and work and transform industries, an 8 out of 10 failure rate is pretty scary. So how do we fast forward to the future of data science? HPE Ezmeral ML Ops, just the facts. The answer is in removing the speed bumps and streamlining the data science process. With HPE Ezmeral ML Ops, data science projects get what they've been missing: speed. The speed to clear up traffic jams, with enterprise security to keep critical apps running, and the ability to collaborate with shared code, project, and model databases. The result, more time to actually build models and unlock insights, leading to more productivity and faster deployment. And for added flexibility, HPE Ezmeral ML Ops is available as a service. With a choice of software, data scientists can play in any sandbox they like, and processes are standardized across the analytics lifecycle. Plus, pay-as-you-go means usage is tied to business goals. Okay, so what does all this mean? HPE Ezmeral ML Ops accelerates model deployment from years to months. It leads to innovations that help us live happier, healthier, and more productive lives. And it's available as a service. It's time to unlock the potential of your data and realize the possibilities of machine learning. Video lagi tentang bahwa kita ini support untuk berbagai macam cloud. The sources take advantage of data. Easy to container unable spin up new container cluster. Easy. Tadi suaranya kedengaran nggak ya? Suaranya kedengeran Pak, tapi nggak ada gambar. Oh, tadi nggak ada gambar. Oh, maksudnya yang kedua, yang pertama, video yang pertama ada gambar dan ada suara. Oke, nah ini ya. Gambar hanya ada suara.
Oke, ini video singkat ya yang menunjukkan bahwa kita Esmeralda bisa manage berbagai macam cloud Easy to provider. spin up and deploy. Containers are fast becoming the go-to choice around the globe, functions and workloads. Any team in an organization can quickly spin up new container clusters, leveraging different tools and launching clusters on different platforms, both on-prem and in the cloud, to meet their specific needs. But these much sought-after benefits also come with their own unique challenges. The flexibility for teams to create containers on the fly can often leave IT organizations in the dark. Without visibility into each new cluster, IT is unable to control governance and security or monitor how clusters are being used. HPE Ezmeral Container Platform is designed to deploy both cloud-native and non-cloud-native applications using open-source Kubernetes, bare metal virtualized infrastructure on any public cloud and at the edge. With HPE Ezmeral Container Platform, you can easily take back control of any cluster deployed across your organization. HPE Ezmeral Container Platform provides a consistent, unified control plane where you can see and manage cluster across your organization in one. This means the ability to import existing clusters into the control plane, including clusters from public cloud providers like Amazon Web Services, Microsoft Azure, and Google Cloud. Importing an existing cluster from a public cloud service requires only a few steps and minimal information, server information, and client-side authentication to trigger authentication of the cluster. Once authenticated, you can manage these clusters on your dashboard. Imported clusters behave the same as clusters, which are created directly in the Ezmeral Container Platform, allowing you to create new tenants and deploy applications on those tenants, as well as imported clusters follow all of the security controls which are applied to native within Ezmeral Container Platform. With Ezmeral Container Platform, you can securely manage container clusters from core to edge to cloud from a single point of control, giving you the power to be more productive and make the best decision for business. Ya, sekilas seperti itu ya. Ini ada satu slide lagi sih, sebenarnya lebih ke arah use case yang kita udah running di luar negeri. Mungkin saya show sedikit ya. Ya, ini beberapa use case ya, use case dan customer story yang udah kita deploy ya di atas Ezmeral. Memang base-nya di luar negeri semua, karena memang Ezmeral ini sendiri kita baru launching di tahun lalu ya, dari Antonio Neri. Jadi masih baru banget, walaupun di dalamnya itu udah software-software yang sangat ekspor seperti itu. Ya, tapi di luar negeri ini udah happening. Nah, dan di Indonesia sendiri kita mulai happen gitu ya. Jadi di Indonesia sendiri mulai banyak permintaan beberapa customer untuk melakukan demo, ya, untuk melakukan testing dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini beberapa use case yang sudah ada di luar negeri ya. Contohnya Tier 1 Global ya, the bridge to multi-cloud for big data analytics. Jadi dia pakai Ezmeral untuk big data analytics ya. Ya, bahkan dia pakai bridge from data center to AWS ya, dia dicampur. Jadi dia mempunyai data center dan juga AWS seperti itu. Ya. Jadi ini contohnya infrastructure optimization, lebih dari 6 million US ya, 3-year saving, ya, single source of truth over data, 3 terabyte per hari ya. Cloud like on-premise experience ya, 1.200 kali faster time to value, dan cloud ready 2 lines of code change for AWS portability. Ya, ini lebih detailnya seperti inilah, kita skip aja. Nah, ini contohnya untuk data analitik tadi ya, yang Global Tier 1. Nah, ini dia sampai memanage 100 Kubernetes pods ya.
up to 58 kali faster ingest performance, ya, up to 8,7 terabyte per host per day, dan cloud experience as a service, ya, IT operating model. Nah, ini terlalu teknis, kita skip aja. Nah, ini yang kedua, contohnya untuk support, ya, ini untuk medical, ya, menggunakan quickly deploy data framework like Apache Spark to handle huge log data ingest. Jadi seperti kita ketahui data Jing untuk medical itu sangat besar dan banyak sekali. Jadi membutuhkan teknologi untuk deploy machine learning seperti itu dan analitik. Ya, ini 4.500 member organization, 6 kali reduction infrastructure cost, 1.000 data load, cloud experience. Ini HPE on HPE. Nah, ini untuk perusahaan leasing finansial, deploy untuk on the front lines at a major US non-profit hospital, itu juga udah deploy. Nah, itu data fabric, contohnya ada Zinc, ya, untuk data analitik, platform. Ya, jadi user base-nya itu sampai 5 million, ya. Nah, dia bilang integrated new data source and usernya 100 kali lebih cepat. Ya, ini ada beberapa kenapa sih HPE bisa win gitu, ya, seperti itu. Nah, ini contohnya 3 major Europe, ya. Ini ada BMW, BMW, Mercedes-Benz, itu juga termasuk di dalamnya. Itu juga deploy untuk training set, ya, training set. Jadi untuk AI dan machine learning-nya itu mereka running di atas Emerald, seperti itu. Untuk BMW dan Mercedes-Benz. Jadi untuk autopilot mode, autonomous car, seperti itu. Jadi seperti kita ketahui, kalau kita mau machine learning, running AI itu kan membutuhkan data yang sangat besar sekali. Ya, contohnya di sini car generated 5-20 terabyte data per day. Ya, jadi untuk melakukan testing berbagai macam caranya itu datanya sangat besar sekali, itu menggunakan machine learning, seperti itu. Ini contohnya di kilang minyak, ya, IoT, major US petroleum company, sama major Europe refinery. Ya, contohnya ini sampai 200.000 sensor, gitu. Nah, ini di telco, ya, Chief Security Organization at Fortune 50 telco, ya, itu juga running, seperti itu. Ini beberapa contoh yang kalau kita sebut, ya, yang besar seperti itu. Di luar ini harus besar seperti itu karena Emerald itu licensingnya juga per core seperti itu. Nanti tergantung dari kebutuhan bapak-bapak, ibu-ibu masing-masing seperti itu. Seperti software container platform lainnya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Ya. Atau Oke. Oke, sebentar. Oke, banyak sekali ini. Oke, dari Wisma Kartika. Apa yang membedakan HPE Emerald Software dengan software lain yang sejenis? Serta bagaimana dengan sisinya? Boleh dijelaskan? Yang pasti kalau kita sebut, ya, beberapa pemain dari container platform ini, kalau saya boleh sebut, ya, istilahnya contohnya ada Red Hat OpenShift, ya, ada VMware Tanzu, ya, ada Rancher, Google Rancher dan sebagainya. Itu adalah berbagai pemain dari container platform, ya, yang selayer satu HPE Emerald. Ya, tentunya ada beberapa benefit yang membedakan dari kita dibanding dengan yang lain. Itu yang tadi saya sebut adalah non-cloud native apps, ya, di mana kita udah integrated dengan berbagai macam
non-cloud native application. Jadi aplikasi-aplikasi yang berat gitu ya, bukan aplikasi-aplikasi yang sekedar running di atas kontainer. Ya, kita sebut ada aplikasi big data, analitik, ada machine learning, AI dan sebagainya, itu udah bisa running di atas Emerald. Jadi tidak perlu lagi teman-teman menggunakan dashboard yang lain, jadi silo-silonya terpisah, cluster-clusternya dipisah, itu akan membuat managingnya susah seperti itu ya, karena semuanya bisa running di dalam satu dashboard HPE Emerald seperti itu. Jadi itu salah satu pembeda dari kompetitor seperti itu. Dan kita juga udah integrated dengan persistent storage ya, yang tadi kita sebut adalah data fabric. Nah, itu juga yang sangat salah satu pembedanya seperti itu. Nah, kalau di layer Kubernetes sama-sama aja semua, karena semuanya menggunakan open source Kubernetes cluster seperti itu. Ya, jadi memang yang membedakan adalah dari sisi Emerald-nya gitu. Oke, semoga menjawab ya Pak Denny. Selanjutnya dari Pak Romdoni, apa yang membedakan HPE Emerald dengan solusi lainnya? Untuk aplikasi-aplikasi atau tools lama existing, apakah kita harus melakukan recode jika akan menggunakan HPE Emerald ini? Ya, tentunya pembedanya sama ya seperti tadi ya. Kalau memang nanti mau discussion lebih detail tentang bahwa gimana sih perbedaan detailnya dengan mungkin beberapa kompetitor, itu mungkin bisa kita atur dari sesi terpisah seperti itu ya. Nah, yang jelas untuk melakukan instalasi application di atas Kubernetes cluster itu memang harus melakukan reimaging ya. Jadi harus kita lakukan, kita ekspor ke dalam template-nya si kontainer seperti itu. Jadi kalau Bapak punya aplikasi yang biasa running bare metal atau VM ya, selama itu mungkin running di Java ya, beberapa aplikasi yang udah support kontainer itu pasti fully supported, bisa running di atas kontainer seperti itu. Jadi no worries, tinggal dicek aja aplikasinya seperti apa, aplikasi apa yang mau di running di atas kontainer seperti itu. Gitu. Ya, semoga menjawab. Selanjutnya dari Bapak Fahrul Rozi, apa kelebihan HPE Emerald ini jika dijalankan dengan HPE GreenLake dibanding ya, dibanding on-premise ya. Ya, balik lagi sebenarnya kegunaan dari HP GreenLake itu adalah untuk kalau saya boleh sebut itu untuk membantu cash flow ya. Jadi dengan adanya HP GreenLake, Bapak nggak perlu investment semua di depan ya, nggak perlu semuanya ya dikeluarkan di depan seperti itu. Jadi membantu cash flow dari perusahaan. Jadi dengan HP GreenLake Bapak cukup membayar per month aja, dan per month tersebut yang digunakan ya, tadi tentunya ada minimum commitment ya, contohnya 80%. Jadi dari 100% hardware yang kita kirim, itulah minimum komitmen, contohnya 80% itu harus dibayarkan tiap bulan. Nah, sisanya gimana? Sisanya itu kalau dipakai baru dibayar, kalau nggak dipakai ya nggak dibayar, seperti itu. Jadi lebih ke arah payment-nya sih, ya, perbedaan dari licensing on-premise yang Bapak harus bayar semua di depan, ya per core, seperti itu, dibanding dengan GreenLake yang kita sebut adalah cloud experience ya. Jadi seperti cloud, like a cloud experience. Bapak cukup membayar per month seperti itu. Itu perbedaannya. Oke, Pak Fahrul, semoga menjawab. Nextnya Pak Rudiansyah. Ada minimum spesifikasi server atau resource untuk pengaplikasian software HPE Emerald? Ya, tentunya kita mempunyai minimum configuration ya. Itu contohnya untuk Emerald sendiri ya, contohnya seperti big data sendiri kan mempunyai requirement, ada master dan ada worker ya. Emerald ini mirip ya, jadi di mana kita memerlukan master ya, nanti namanya adalah Emerald master gitu ya. Nah, di situ untuk production itu bisa start dari 2 sampai 3 node ya untuk production ya. Tapi kalau untuk development Bapak mau melakukan testing gitu ya, itu 1 node pun bisa seperti itu. Ya, lalu selain master juga membutuhkan namanya Emerald Gateway. Ya, gateway ini untuk production juga start dari 2 node.
untuk development Bapak bisa start dari 1 node. Jadi ada beberapa requirement ya tentunya ya hardware untuk kita deploy Emerald ini. Seperti itu. Nanti kalau kita ngomongin aplikasi itu beda lagi karena masuk ke dalam Kubernetes cluster yang mana kita harus melakukan sizing. Ya, sizing dari kebutuhan Bapak. Oh, Bapak aplikasi apa yang mau di running di atasnya, datanya seberapa besar, dan lain-lain itu kita harus sizing. Nanti dari sizing tersebut keluar recommendation. Ya, kayaknya pertanyaan selanjutnya nih menyambung pertanyaan. Apakah HPE Emerald Container Platform dapat menerapkan Kubernetes dalam skala besar? Bisa ya, bahkan kita ada udah teruji ya, jadi ada nih, saya kasih lihat satu screenshot. Jadi saya ada satu slide memang lebih detailnya itu lebih ke technical. Nah, saya buka ya. Ini contohnya ya. Nah, kelihatan ya. Jadi kalau kita bilang platform scalability ya, ini kita proven ya scalability sampai 1000 lebih node cluster ya di dalam Emerald ini ya. Jadi contohnya kita bisa lihat di sini ya di dashboard ini. Bentar, saya kasih laser. Di sini ya, contohnya kita running Kubernetes cluster, masternya ada 5, workernya ada 800. Ya, ini proven dan running. Ya, jadi total CPU core-nya itu sampai 1690. Ya, memorinya sampai 12.290 GB. Contohnya seperti itu. Dan di sini kita running untuk ephemeral storage-nya itu sampai 402 ya, GB. Jadi 400 TB seperti itu. Ya, jadi untuk scalability-nya benar-benar sangat besar sekali seperti itu. Ya. Dan selanjutnya HPE Emerald Data Fabric delivers enterprise dapat memberikan akses global yang luas ke data dari S2 Cloud. Halo? Ya, ini kita move ke bagian data fabric ya, bentar. Oke. Ya, jadi HP Data Fabric ini yang akan menjembatani ya berbagai macam data jika Bapak mau running di atas persistent storage seperti itu ya. Di mana kalau kita lihat ya, jadi ini contohnya ya global namespace ya. Jadi ini contohnya dari berbagai macam negara nih Pak ya, ada US, ada EMEA, ada Asia di dalam satu persistent storage. Bapak bisa akses anytime dan everywhere ya, menggunakan global namespace-nya dari data fabric SIM Emerald tersebut. Gitu. Ini contohnya ya, berbagai macam protokol baik itu NFS, POSIX, REST, ADFS, CSI, Geo Replication, Global Namespace, itu semuanya bisa diakses dalam satu data persistent storage. Ya, scale 2 trillion of object, ya, high performance, bucket identification and audits. Seperti itu. Nah, ini lebih detail teknisnya ya, contohnya untuk data fabric. Seperti itu. Ada satu, nanti kalau mau detail lebih tentang data fabricnya, bisa Pak kita diskusi lebih dalam ke data fabricnya seperti itu.
Oke, sepertinya oke Pak Teguh, tadi ada tanda segitiga. Oke, sudah oke nih. Oh, tadi putus ya? Kemudian dari Pak Nanang, ya tadi ada tanda apa internetnya loading. Oh, Oke, oke. dari Pak Nanang, apa saja manfaat utama yang diberikan HPE Green Lake? Oh, sorry. Maaf. Maaf. Ini yang tadi ini sebentar. Kemudian bagaimana HPE ML Ops increase speed dan agility untuk machine learning? Oke. Kita bentar ya, saya buka slide machine learning. Oke, bentar saya cari dokumennya biar lebih enak. Sebentar. Ups, salah. Ya, sudah terlihat? Oke. Ya. Oke, kalau kita bilang MLOps ya, ini di sini, jadi gini, contohnya ini ya, jadi kenapa sih banyak deployment dari machine learning itu gagal gitu ya? Nah, kalau kita lihat di slide ini, ya, karena dalam membangun sebuah data science, membangun dalam sebuah AI machine learning itu membutuhkan kompleksiti yang sangat tinggi, gitu ya. Yang mana kita harus mendefine baik itu machine learning startnya, analitik, web, scientific computing, distributed system dan sebagainya. Jadi a zoo of tool and framework for data processing, data model training and visualization, ya, not enough effort in standard and process for operationalizing model. Ya, jadi yang terakhir adalah multiple barriers to adoption at scale. Jadi kalau kita bilang machine learning itu kompleks sekali ya, yang mana machine learning sendiri itu mempunyai beberapa proses ya, dari data preparation, terus kita harus build-nya ini ada aplikasinya sendiri, ya, trainingnya ada aplikasi sendiri, deploy-nya ada aplikasi sendiri, dan monitornya juga ada aplikasi sendiri. Jadi nggak semudah kita mendeploy sebuah aplikasi, ya udah install selesai gitu. Nah, yang mana semuanya ini udah terintegrasi ke dalam HPE Emerald. Yang tadi kalau Bapak lihat video tuh ada orang tangannya ngambil kunci ya, ada Python, ada TensorFlow, ada Keras, ada H2O. Itu adalah berbagai macam tools, berbagai macam software machine learning yang udah terintegrasi di dalam HPE Emerald. Jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, ya nggak perlu lagi kayak harus download sendiri, install sendiri, ya, yang mana semuanya ini nanti udah terintegrasi. Jadi data science tinggal klik and play gitu ya. Jadi kayak tinggal klik download, start, tinggal modified gitu ya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan seperti itu. Jadi di dalamnya ini udah terintegrasi seperti itu. Itu yang membuat HPE Emerald Machine Learning Operation itu bisa membantu teman-teman dalam melakukan deployment lebih cepat dan lebih tepat seperti itu ya. Ya, jadi contohnya di sini data preparation. Oh, kita mau pakai Spark, data build, kita mau pakai Keras gitu ya, atau H2O gitu.
Lalu training, kita mau pakai TensorFlow. Lalu deployment, kita mau pakai apa? Kubeflow contohnya. Ya ini semuanya udah di dalamnya Esmeralda gitu. Jadi sangat memudahkan sekali dari data science. Data science ini happy sekali gitu loh, senang sekali dengan software ini. Jadi beberapa teman-teman yang udah melakukan POC gitu ya, demo, itu data science, DevOps itu sangat senang gitu ya, karena terbantu gitu ya. Nggak perlu lagi ketik-ketik bahasa-bahasa programming gitu yang membuat pusing, karena semuanya tereliminate, jadi deployment-nya lebih cepat seperti itu. Nah, di sini perlu diketahui juga ya, di sini ada tulisan third party commercial software requires license independent of SP, MLOps. Jadi software-software yang nanti Bapak pilih di atasnya Esmeralda itu tentunya Bapak harus bayar license-nya lagi ke masing-masing principal. Ya, jadi kalau Bapak pakai H2O ya Bapak beli license H2O-nya, pakai Jupyter ya Bapak beli license Jupyter-nya, seperti itu. TensorFlow juga sama. Ya, jadi Esmeralda itu seperti yang tadi saya cerita bahwa kita itu menyediakan rumahnya, ya rumahnya yang mana di dalamnya itu udah siap semua, Bapak tinggal choose aja sesuai dengan kebutuhan. Ya contohnya mungkin kalau kita bilang rumah mungkin kayak IKEA gitu ya, di dalamnya tuh udah lengkap, Bapak mau yang mana, seperti itu, Bapak tinggal pilih. Jadi mempercepat proses Bapak dalam melakukan deployment dari machine learning, seperti itu. Ya, ada lagi? Sorry, maaf. Ya. Dari Pak Sugianto, pertanyaan terakhir. Migration dari tradisional atau no container software ke solusi HPE software ini bagaimana, Pak? Ya, tentunya kita harus ngobrol dengan tim aplikasi dulu ya, Pak ya. Jadi tim aplikasi nanti yang bisa mendefine ya aplikasi-aplikasi mana yang Bapak bisa running di atas kontainer gitu ya. Tentunya kayak contohnya nih aplikasi SAP HANA. SAP HANA ya belum bisa di atas kontainer seperti itu. Jadi balik lagi kita perlu define dulu ya aplikasinya Bapak itu based on apa. Ya contohnya based on Java, oh ya udah pasti bisa gitu contohnya. Nah contohnya Bapak pakai Python, oh ya pasti bisa gitu. Jadi berbagai macam aplikasi kita define dulu ya. Setelah itu kita baru sizing ya. Dari berbagai macam aplikasi yang Bapak mau pindahkan ke container base itu kita sizing. Nah nanti hasil sizing itu akan keluar hardware recommendation-nya gitu ya. Hardware recommendation itu berapa core, berapa memori dan sebagainya. Seperti itu, Bu. Nah. Oke. Sepertinya itu pertanyaan terakhir dari Bapak Sugianto. Pastinya Pak Teguh? Boleh. Ya, semoga, ada lagi materi presentasi? Sudah sih cukup. Semoga ini cukup membantu ya. Nanti jika ada teman-teman mau melakukan mungkin demo, mau training atau mau discuss lebih dalam, bisa kita diskusi seperti itu. Ya, oke, Bapak Teguh Budiman, kita berikan big applause untuk Bapak Teguh Budiman. Ya, terima kasih atas presentasinya Bapak Teguh Budiman. Apabila Bapak Ibu masih ada pertanyaan, jangan khawatir, nanti tim kami akan menghubungi Bapak Ibu atau Bapak Ibu bisa menghubungi tim kami, juga tim Makassar siap membantu. Oke, saya tunggu dari panitia untuk pemenang dari pertanyaan. Oke, pemenang pertanyaan dari sesi 1 yaitu Bapak Aiman. Selamat kepada Bapak Aiman. Kemudian untuk sesi 2 Bapak Fahrul Rozi. Selamat ya Bapak Aiman dan Bapak Fahrul Rozi menerima voucher OVO GoPay senilai Rp100.000. Oke, Bapak Ibu yang lain dapatkan voucher OVO atau GoPay juga dengan menjawab pertanyaan, dengan menjawab dan mengisi feedback form. Oke, panitia, tolong silakan di voucher eligible jika Bapak Ibu menggunakan email dan email ini akan
diverifikasi oleh tim marketing, dan Bapak Ibu memilih OVO atau GoPay yang akunnya valid tentunya. Kalau tidak valid, tidak akan bisa kami kirimkan. Atau GoPay ini sekitar 7-14 hari kerja. Data-data penerima juga akan diverifikasi oleh tim marketing. Oke? 5 menit untuk mengisi feedback form. Kita dengarkan lagu dulu. Waduh, Nenek kesian dong saya. Berakhirnya pengisian feedback form, maka berakhir pula sesi live webinar kali ini dengan tema Transform Business with HPE GreenLake, the cloud that comes to you. Kami ucapkan terima kasih untuk semua peserta yang telah hadir, tim HPE Pointnext, serta semua pendukung yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan kami mohon maaf apabila ada dalam penyelenggaraan event ini terdapat all sosial media kami dengan akun yang akan ditampilkan oleh panitia.
Rika, mohon ditampilkan. Oke. Mohon kesediaannya untuk follow semua sosial media, juga melihat www.berka.co.id, website kami. Oke. Dan bila masih ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan, Bapak Ibu bisa menghubungi tim kami lebih lanjut. Terima kasih, sampai jumpa lagi di acara webinar berikutnya. Sementara itu, kami masih tetap buka feedback form untuk Bapak Ibu isi. Terima kasih. Ya, sudah tampil di layar sosial media kami. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk follow sosial media kami di LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, juga Twitter, ataupun website kami www.berka.co.id. Dan bila Bapak Ibu masih ada pertanyaan, bisa menghubungi kontak person kami Bapak James Turangan dengan email yang tertera di layar, juga nomor handphonenya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye-bye.
sudah